Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, nama dan tempat yang ada pada cerita ini sudah disamarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Ambyar pada saat mendaki Gunung Prau. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Ambyar merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Ambyar sendiri berasal dari Kalimantan Barat. Kejadian ini dialami Ambyar dan teman-temannya di semester 2 setelah ujian akhir semester. Mereka berencana untuk mendaki salah satu gunung yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu Gunung Prau. Alasan mereka mendaki Gunung Prau karena masih banyak sekali wanita yang ikut, dan para wanita itu semuanya pertama kali mendaki gunung. Jadi hitungannya Ambyar dan para teman-teman wanita pemula dalam mendaki gunung. Namun mereka didampingi para cowok yang sudah terbiasa untuk mendaki gunung. Mereka mendaki gunung berjumlah 12 orang. Singkat cerita, mereka berangkat dari Yogyakarta ke base camp Gunung Prau pada saat siang hari, sekitar jam 2 atau jam 3. Mereka sampai di base camp pada saat hari sudah sore. Mereka merasa hal tersebut salah, tapi sesampainya di base camp tersebut, mereka masih makan dan bersantai-santai yang membuat hari semakin gelap. Kemudian mereka mulai mendaki sekitar pukul 5:30 sore dan mendapatkan pesan dari base camp. Kalau maghrib, kalian harus diam, duduk dulu. Kalian jangan lanjutin jalan. Tapi, kalau azan sudah selesai, kalian boleh lanjut jalan. Perkataan itu diiyakan oleh mereka karena banyak teman cowok yang sudah terbiasa mendaki gunung yang lebih tinggi. Jadi, untuk Gunung Prau ini, menurut para cowok, mudah untuk didaki. Jadi, para wanita mengikuti saja keputusan para cowok untuk mendaki pada saat maghrib. Jam sudah menunjukkan pukul 6 maghrib, sedangkan mereka belum juga sampai di pos 1. Di saat perjalanan, seorang teman Ambyar, sebut saja Ana, berkata, "Aku sudah tidak mampu melanjutkan lagi nih." Teman cowok Ambyar pun berkata, Kalau sudah tidak mampu, istirahat dulu. Tidak apa-apa kok, kita tunggu, walaupun berapa lama. Tapi, kalian jangan marah-marah di dalam hati. Kasih tahu aja. "Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau turun saja." Tapi kan, kita sudah mau sampai di pos 1. Ambyar dan kawan-kawan membujuk Ana agar tidak turun karena sedikit lagi sudah akan sampai di pos 1. Mereka pun beristirahat dan sambil membujuk Ana agar tidak turun ke base camp. Ana pun bersedia
untuk tidak turun. Karena Ana merasa sudah tidak lelah lagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama dari itu, 2 atau 3 langkah dari tempat mereka beristirahat, tiba-tiba Ana jatuh pingsan. Mereka pun dengan cepatnya menolong Ana dan berusaha untuk membangunkan Ana dengan menepuk-nepuk dan memberikan minyak kayu putih. Karena Ana tidak kunjung sadar, mereka memanggil salah satu teman laki-laki yang ada di depan. Sebut saja Jono. Jono, Ana pingsan. Dengan cepatnya, Jono meletakkan barang yang dibawanya dan berlari turun menuju base camp. Ambyar dan teman-teman yang masih di situ berusaha untuk menyadarkan Ana, namun tetap saja tidak sadar. Akhirnya, anak cowok yang masih di situ memutuskan untuk membawa Ana ke base camp dengan menggendongnya. Ana pun digendong temannya, namun temannya tidak sanggup. Temannya tersebut sampai meminta tolong kepada yang lain untuk mengangkat Ana ke punggungnya. Hanya 2 atau 3 langkah saja, cowok tersebut langsung berlutut karena tidak sanggup untuk menggendong Ana. Anak cowok yang lain mencoba menggendong Ana, tapi tidak sanggup juga. Mereka berkata bahwa Ana ini terlalu berat, sedangkan Ana merupakan wanita dengan badan yang kurus dan kecil. Kok berat sekali ya anak ini? Selain berat, tubuh Ana juga kaku. Mereka takut Ana mengalami hipotermia. Tak lama kemudian, Jono kembali bersama orang yang ada di base camp. Orang base camp itu langsung membawa Ana, dan anehnya orang tersebut sanggup untuk menggendong Ana. Karena melihat Ana nantinya akan sendirian di base camp, Ambyar berinisiatif untuk ikut turun menemani Ana di sana, diikuti satu teman wanitanya, sebut saja Ika. Sedangkan teman-teman Ambyar yang lain sedang berunding untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Sesampainya di base camp, warga sudah menyediakan selimut dan bed cover yang sangat banyak sekali. Ana diletakkan di situ. Setelah mengecek kondisi Ana, seorang warga meminta Ambyar dan Ika untuk melepaskan koyo yang ada di tubuh Ana. Ternyata Ana memasang koyo yang sangat banyak sekali di tubuhnya. Ada seorang bapak-bapak yang memberikan pesan kepada mereka. Ini jadi pelajaran buat kalian. Kalau naik gunung, jangan menempelkan koyo sebanyak ini. Jika panas koyo sudah habis, akan dingin terkena angin. Jadi, Mbak ini kayaknya kena angin yang membuat badannya dingin semua, jadi kaku. Ambyar dan Ika melepaskan koyo yang ada di tubuh Ana dengan dibantu seorang ibu-ibu, sebut saja Ibu Mawar. Setelah itu, Ana diberikan minyak kayu putih, namun masih belum sadar.
Tidak lama kemudian, Ana tersadar sambil menangis. Takut, takut. Aku mau pulang. Mau pulang kemana? Kita kan udah di bawah. Kita udah di base camp. Udah, jangan takut. Emang kamu melihat apa? Ana tidak ada menjawab pertanyaan mereka dan langsung tertidur seperti orang mengigau. Karena di base camp dirasa masih terlalu dingin untuk Ana, mereka dipindahkan ke rumah warga yang berada di bawah. Jaraknya 200 sampai 300 meter dari base camp. Singkat cerita, pergilah mereka ke rumah warga dan mereka dibawa ke tingkat 2. Karena tidak kunjung siuman, Ibu Mawar memberikan kantong yang di dalamnya terdapat air. Tidak tahu air itu sudah dibacakan doa atau tidak. Ibu Mawar berkata, Mbak, tolong basuhin muka, tangan, kuping, dan kakinya pakai air ini. Kantong yang berisi air tersebut diberikan kepada Ika. Pada saat itu, Ika akan membasuh. Ibu Mawar berkata, Jangan lupa membaca sholawat. karena Ika bukan beragama Islam, kantong tersebut diberikan kepada Ambyar. Pada saat setengah jalan, Ambyar membasuh Ana. Ibu Mawar berkata, Mbak, dari kanan dulu ya. Ambyar sudah kebingungan mana yang kiri dan mana yang kanan. Menurut Ambyar, itu mungkin merupakan syarat agar Ana dapat siuman. Setelah dibasuh dengan air itu, Ana terbangun, tapi seperti orang linglung. Dia melihat kanan kiri. Melihat Ana yang seperti itu, penjaga base camp bertanya kepada Ana apakah dia mengenali teman-temannya atau tidak. Kamu kenal tidak? Ini siapa? Ana menjawab pertanyaan tersebut dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau ini siapa? Kamu kesini sama siapa? Kamu Ana bukan? Ana tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada hanya dengan menggelengkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak lama dari itu, Ana kembali tertidur. Karena Ana seperti itu, Ibu Mawar memanggil orang yang pandai atau orang pintar di kampung itu. Sebut saja Pak Kodir. Pergilah Ibu Mawar ke rumah Pak Kodir. Namun, sesampainya di rumah Pak Kodir, bapak tersebut tidak ada. Hanya ada istri dan anaknya. Istri Pak Kodir mengatakan bahwa Pak Kodir sedang berada di kampung sebelah. Karena Pak Kodir tidak ada, Ibu Mawar diberikan sesuatu benda. Benda tersebut wangi dan warnanya kuning seperti kunyit. Singkat cerita, kembalilah Ibu Mawar ke rumah warga dan membasuhkan benda itu ke rambut, wajah, dan bagian tubuh Ana yang lain. Tak lama kemudian, Ana tersadar. Ana ditanya, Mbak ini siapa? Terus ini siapa? Terus ini berapa? pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Ana. Ana pun heran.
Kenapa sih ini? Ditanya-tanya. Tidak lama Ana sadar, datanglah Pak Kodir di rumah itu dan langsung bertanya kepada Ana. Kamu siapa? Kamu kenapa? Ana hanya tertawa dan heran karena ditanya-tanya oleh orang di sekitarnya. Sedangkan Ana ini tidak sadar bahwa dirinya tadi sedang pingsan dan kesurupan. Untungnya Ana tidak meronta-ronta. Tidak lama dari itu, teman-teman ambyar yang masih berada di atas menyusul ke rumah warga. Setelah keadaan mulai membaik, mereka kembali ke base camp untuk memasak persediaan makanan yang mereka bawa. Mereka duduk di base camp dengan berkelompok sambil hahaha. Namun, Ana hanya terdiam dan melamun. Tidak ada ekspresi sama sekali. Mereka beranggapan bahwa Ana heran kenapa pada saat dia bangun sudah dikelilingi warga dan teman-temannya. Ada seseorang teman Ana yang memanggil dan sambil mendorong-dorongnya agar tidak lagi melamun. Singkat cerita, ada beberapa orang yang akan melanjutkan pendakian, tapi tidak menginap, hanya mendaki sampai ke atas untuk berfoto-foto, menikmati pemandangan, kemudian turun untuk pulang karena mereka sudah dipesankan oleh penjaga base camp. Kalian kalau mau naik lagi boleh, tapi untuk Mbak ini jangan. Biarkan dia di base camp saja. Karena mereka tidak berani untuk meninggalkan Ana, beberapa anak cowok dan cewek tetap memuncak. Sisanya tetap tinggal untuk menemani Ana di base camp. Mereka naik dan kembali lagi. Siangnya mereka kembali ke Yogyakarta. Ana mengaku semenjak kesurupan pada saat itu dia tidak langsung sembuh. Selama 3 bulan setelah kejadian tersebut, Ana masih rutin untuk diruqyah karena Ana merasa makhluk yang merasukinya masih menempel di tubuhnya. Ambyar dan teman-teman juga melihat Ana setelah kesurupan itu suka melamun dan banyak diamnya. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Ambyar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.